Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riri Septiani Agam akan mempresentasikan materi pengantar linguistik umum tentang wacana. Kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian wacana. Di sini saya mengambil pengertian wacana dari beberapa orang ahli. Yang pertama, menurut Samsuri, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh mengenai peristiwa komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara dan pesapa adalah pendengar. Sebaliknya, dalam bahasa tulis, yang disebut penyapa adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Yang kedua, menurut Tarigan, menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling tinggi, lengkap, dan paling tinggi di atas kalimat dengan koherensi dan kohesi yang tinggi. Yang ketiga, menurut Cher, menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, wacana terbentuk dari kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal atau persyaratan perwacanaan lainnya. Pembahasan kedua adalah tentang ciri-ciri wacana. Menurut Zaimar dan Harahap, ada 7 ciri sebuah wacana. Ketujuh ciri yang dimaksud yaitu yang pertama, koherensi atau keutuhan wacana adalah keterkaitan unsur-unsur teks, misalnya susunan konsep atau gagasan. Berkat hubungan-hubungan yang menggarisbawahi hal tersebut, isi teks dapat dipahami dan relevan. Yang kedua adalah kohesi atau kepaduan, adalah keterkaitan unsur-unsur lahiriah suatu teks. Misalnya kata-kata yang dilihat atau didengar saling berkaitan dalam suatu sekuen. Yang ketiga, maksud pengirim atau intentionality, merupakan suatu rangkaian peristiwa pengujaran dapat membentuk suatu teks tergantung dari sikap si pengirim pesan. Yang keempat adalah keberterimaan atau acceptability, berterima atau tidak suatu rangkaian peristiwa pengujaran sebagai suatu teks yang koheren dan kohesif dan berguna atau relevan bagi penerima tergantung sikap dari si penerima pesan. Umpamanya, untuk mendapat ilmu pengetahuan atau bekerja sama dengan pengirim untuk tujuan tertentu. Yang kelima adalah informasi atau information, yang disampaikan dalam sebuah teks bisa sesuai dengan harapan penerima dan bisa juga tidak. Isi teks bisa berupa informasi yang telah diketahui oleh penerima, jadi tidak memberikan informasi baru bagi penerima. Isi teks bisa juga belum diketahui atau belum seluruhnya diketahui sehingga teks memberikan informasi pada si penerima. Yang keenam adalah situasi pengujaran atau situationality, berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu teks relevan atau tidak untuk suatu peristiwa pengujaran. Misalnya, jangan ribut, ada ujian. Yang ketujuh, intertekstualitas atau intertextuality, berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pemahaman suatu teks tergantung dari pengetahuan tentang suatu atau beberapa teks lain yang telah didengar atau dibaca sebelumnya. Hal itu disebabkan teks tidak lahir dari kekosongan. Maksudnya, suatu teks mempunyai kaitan dengan teks lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembahasan berikutnya tentang alat wacana. Sebuah wacana dikatakan baik kalau wacana tersebut kohesif dan koheren. Untuk membentuk wacana yang kohesif dan koheren diperlukan berbagai alat wacana. Alat wacana tersebut ada yang berupa aspek gramatikal dan ada yang berupa aspek semantis. Alat gramatikal yang dapat digunakan agar wacana menjadi kohesif antara lain yang pertama konjungsi. Konjungsi adalah alat untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf lain. Dengan penggunaan konjungsi tersebut, hubungan antar kalimat atau hubungan antar paragraf menjadi lebih eksplisit dan akan lebih jelas dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Yang kedua adalah pronomina. Pronomina dia
nya, mereka, ini, dan itu dapat digunakan sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan pronomina sebagai rujukan anaforis, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Akan tetapi, bagian kalimat yang sama cukup diganti dengan pronomina. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang digunakan sebagai unsur pembangun sebuah wacana menjadi saling berhubungan. Yang ketiga adalah elipsis. Elipsis adalah penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Dengan elipsis, sebuah wacana akan menjadi lebih singkat, padat, tetapi tetap komunikatif. Hal itu disebabkan bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Penghilangan atau elipsis itu sendiri menjadi alat penghubung kalimat di dalam wacana. Wacana yang kohesif dan koheren juga dapat diwujudkan dengan menggunakan aspek semantik. Menurut Cher, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam sebuah wacana. Yang kedua, menggunakan hubungan tujuan dalam sebuah wacana. Yang ketiga, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Yang keempat, menggunakan hubungan generik spesifik atau spesifik generik. Yang kelima, menggunakan hubungan pertentangan. Yang keenam, menggunakan hubungan perbandingan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang persyaratan wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap. Sebagai satuan yang terlengkap, bagaimana membentuk sebuah wacana? Persyaratan tersebut antara lain, yang pertama, kepaduan. Kepaduan dalam wacana dapat diwujudkan dengan cara merangkaikan kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf sehingga bertalian secara logis dan padu. Pertalian kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf secara logis dan padu dapat memperjelas masalah yang dibahas. Untuk mempertahankan agar pertalian kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf tetap logis dan padu, dapat digunakan kata penghubung repetisi dan kata ganti. Yang kedua adalah kesatuan. Selain kepaduan, persyaratan penulisan wacana yang baik adalah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan adalah setiap paragraf sebagai pembangun wacana memiliki keterkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum atau pola pengembangan umum ke khusus. Dengan kata lain, tidak satupun kalimat atau paragraf yang membangun sebuah wacana menyimpang dari permasalahan yang dibahas. Yang ketiga adalah kelengkapan. Wacana yang baik harus mampu mengungkapkan masalah yang dibahas secara tuntas. Maksudnya, wacana tersebut mampu menyajikan informasi dengan lengkap. Di dalam wacana itu sudah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain, wacana yang baik harus sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga pembaca memperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang dibahas. Berikutnya, jenis wacana. Jenis-jenis wacana antara lain yang pertama, wacana deskriptif. Kata deskriptif berasal dari kata describere yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu objek. Mengacu pada pengertian istilah tersebut, wacana deskriptif adalah wacana yang bercirikan mendeskripsikan suatu objek sesuai dengan visi penutur atau penulisnya, sehingga pembaca atau pendengar dapat mencitrai objek yang dideskripsikan sesuai dengan citra penutur atau penulisnya. Menurut Alwi, wacana deskriptif bertujuan mendeskripsikan suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa tempat, manusia, dan keadaan. Terkait pendapat sebelumnya, Atmazaki dalam tulisan deskriptif, objek dipaparkan dengan sejelas-jelasnya sehingga mitra tutur, dalam hal ini pembaca dan pendengar, seakan-akan mencermati, merasakan, meraba, atau melihat objek yang dideskripsikan. Yang kedua adalah wacana naratif. Istilah naratif berasal dari kata narration. Narration berarti cerita dan naratif berarti yang menceritakan. Wacana naratif lazim digunakan dalam kesusastraan. Wacana itu digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah mengalami proses pengimajian. Wujud wacana naratif yang konkret adalah karya sastra seperti cerpen, novel, dan roman. Dalam wacana naratif yang diungkapkan bukan pengamalan
yang konkret, melainkan pengalaman imajinatif. Menurut Suparno dan Yunus, wacana naratif adalah wacana yang bertujuan untuk memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan, serta memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Yang ketiga adalah wacana ekspositoris. Wacana ekspositoris bertujuan menjelaskan suatu objek. Wacana itu layaknya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam wacana ilmu pengetahuan yang juga disebut wacana ilmiah, terdapat evidensi-evidensi, informasi faktual, dan penalaran. Semua itu hadir dalam rangka menjelaskan suatu objek kajian. Hadirnya evidensi-evidensi, informasi faktual, dan penalaran itu tidak mengubah posisi wacana itu menjadi wacana argumentasi. Mulyastuti mengungkapkan bahwa wacana ekspositoris berupa rangkaian tuturan yang menjelaskan sesuatu. Wacana ekspositoris bertujuan menjelaskan sesuatu. Melalui penjelasan tersebut, diharapkan tercapainya tingkat pemahaman terhadap sesuatu. Wacana ekspositoris lazimnya berisikan pendapat atau simpulan dari sebuah pandangan. Ceramah, pidato, dan artikel yang dimuat majalah atau koran merupakan contoh wacana ekspositoris. Yang keempat adalah wacana argumentatif. Wacana argumentatif berusaha memberikan argumen-argumen. Wacana debat yang digunakan oleh para praktisi, sanggahan seorang tertuduh di pengadilan, tuduhan seorang jaksa terhadap tertuduh, dan wacana yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara merupakan contoh wacana argumentatif. Alwi berpendapat bahwa wacana argumentatif bertujuan membuktikan pendapat yang disampaikan dengan mengemukakan bukti-bukti. Wacana argumentatif dapat dikembangkan dengan dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Pengembangan wacana argumentatif secara induktif adalah penyusunan wacana yang didahului oleh bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, diambil simpulan yang bersifat umum. Kebalikan dari pengembangan induktif adalah pengembangan secara deduktif. Pengembangan wacana secara deduktif adalah penyusunan wacana yang diawali dengan simpulan umum, kemudian disusul oleh penjelasan mengenai hal-hal yang lebih khusus. Yang kelima adalah wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu secara kronologis. Urutan unsur dalam wacana prosedural tidak boleh dibolak-balik karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Wacana prosedural lazimnya disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau pekerjaan dilakukan. Pemaparan tentang cara memasak masakan, cara merawat tanaman, dan cara membongkar dan memasang mesin mobil merupakan contoh wacana prosedural. Yang keenam, wacana hartatorik. Wacana hartatorik adalah tuturan yang berisikan ajakan atau nasihat. Wacana hartatorik dapat juga berupa ekspresi yang mendukung keputusan. Wacana hartatorik tidak disusun menurut urutan waktu, tetapi merupakan produksi suatu waktu. Wacana hartatorik disusun dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar tertarik dengan pendapat yang dipaparkan oleh penulis atau penutur. Isi wacana hartatorik diupayakan untuk mendapatkan pendukung. Dengan demikian, pendukung tersebut tergerak hatinya untuk melakukan apa yang diungkapkan oleh penulis atau penutur. Berikutnya adalah konteks wacana. Pembicaraan tentang wacana selalu dikaitkan dengan konteks. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kridaksana, bahwa konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana, lingkungan non-linguistik dari wacana. Menurut Mulyono dan Darjo Wijojo, konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan saluran. Unsur-unsur tersebut berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa. Menurut Heimes, unsur-unsur yang dimaksud yaitu yang pertama latar atau setting. Latar mengacu pada tempat dan waktu terjadinya percakapan. Umpamanya percakapan di sekolah sewaktu pagi hari pukul 7:15 yang menghasilkan wacana antara lain sebagai berikut. Fatma, selamat pagi. Elis, selamat pagi. Fatma, mau mengajar apa, Bu? Elis,
Ya, sudah terlambat. Kedua, peserta atau partisipan. Peserta atau partisipan mengacu pada peserta percakapan. Pada percakapan di atas, Fatma dan Elis adalah partisipan. Fatma sebagai penyapa, sedangkan Elis sebagai pesapa. Keduanya sebagai peserta percakapan. Dengan kata lain, peserta atau partisipan adalah pembicara atau penyapa, dan pendengar atau kawan bicara atau pesapa dalam sebuah percakapan. Yang ketiga, hasil atau ends. Hasil mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Hasil percakapan tidak hanya ditentukan oleh topik yang dibicarakan, akan tetapi tergantung juga pada cara penyajian dan peserta percakapan. Dalam hal ini, pesapa. Topik yang menarik belum tentu hasilnya memuaskan jika tidak relevan dengan minat pesapa dan cara penyajiannya tidak tepat. Umpamanya seorang guru bertujuan menjelaskan topik yang menarik kepada para siswa. Kalau cara penyajiannya monoton dan topik tersebut tidak relevan dengan minat siswa, mustahil hasilnya akan memuaskan. Yang keempat adalah amanat atau message. Amanat mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk amanat dapat berupa surat, esai, iklan, pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara bentuk dan isi amanat, silakan dicermati contoh berikut ini. Contoh pertama, ibunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ketabahan dan kesabaran kepada anakku dalam menghadapi cobaan ini serta jauhkanlah dari segala mara bahaya." Contoh kedua, ibunya berdoa memohon kepada Allah agar anaknya diberi ketabahan dan kesabaran serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Satuan bahasa yang terdapat pada contoh pertama merupakan bentuk amanat. Sebaliknya, satuan bahasa yang terdapat pada contoh kedua merupakan isi amanat. Yang kelima, cara atau key. Cara atau key mengacu pada semangat melakukan percakapan. Umpamanya bercakap-cakap dengan penuh semangat dan menyala-nyala, atau bercakap-cakap dengan cara santai, tenang, dan meyakinkan. Yang keenam, sarana atau instrumen. Sarana mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan dan mengacu pada variasi bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, norma atau norms. Norma mengacu pada perilaku peserta percakapan, misalnya diskusi dan kuliah. Keduanya memiliki norma yang berbeda. Diskusi perilakunya cenderung dua arah, sedangkan kuliah cenderung satu arah, walaupun diberi kesempatan untuk bertanya. Dengan demikian, ada norma diskusi dan norma kuliah. Yang kedelapan, jenis atau genre. Genre mengacu pada kategori seperti sajak, teka-teki, kuliah, doa. Salah satu genre misalnya pantun Melayu yang menunjukkan dua larik pertama merupakan panduan pada isi yang dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.